Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan belajar ilalang di antara gandum. Ya, tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan dulu. Kita bernyanyi sama-sama. Siap-siap yuk. Hai adik-adik, apa kabar? Kakak-kakak di sini berharap adik-adik selalu kabar baik dan juga sehat. Walaupun kita nggak bisa sekolah minggu sama-sama, hari ini kita akan sekolah minggu bareng-bareng juga, tapi di rumah masing-masing ya. Yuk, yang anak-anak sekolah minggu, kita siap-siap, kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Aku Anak Sekolah Minggu. Oke, kita semua ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku dapat mahkota, B, bermain bersama, C, cinta teman-teman, D, damai sejahtera, kasih Yesus abadi. Sekali lagi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku dapat mahkota, B, bermain bersama, C, cinta teman-teman, D, damai sejahtera, kasih Yesus abadi. Kita sambung dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sebelum kita lanjutkan ibadah, mari kita satu dalam doa. Anak-anak Tuhan, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata. Sebelum adik-adik lipat tangan dan tutup mata, Kak ini gak akan mulai doa. Oke, sudah siap? Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Terima kasih karena kami masih boleh makan, kami masih boleh minum, kami masih punya tempat tinggal. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Tuhan hadir. Tuhan akan ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan akan memberkati ibadah kami. Tuhan melihat setiap hati kami. Kami mau mengusir segala kuasa-kuasa roh-roh jahat yang tidak suka akan ibadah kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami akan bisa melanjutkan ibadah sampai selesai dengan sukacita dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah,
Nah adik-adik, mumpung adik-adik lagi di rumah, Kak ini mau ngajarin satu lagu lama, tapi adik-adik mungkin nggak tahu. Jadi kita akan belajar lagu baru hari ini ya. Judulnya adalah Kereta Tuhan. Ayo, semua kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi pakai gerak. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sudah bisa? Kita ulang sekali lagi. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Kalau naik kereta iblis kita celaka. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Oke, bisa? Nanti latihan sendiri di rumah ya adik-adik. Nanti kalau sudah mulai sekolah minggu lagi, kita ketemu lagi, kita akan nyanyi lagu ini sama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan diri, boleh duduk, ambil Alkitabnya, mau ambil buku tulisnya, boleh ambil buku tulisnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan nyanyi satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Tuhan, dan cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Kita ulang sekali lagu ini ya. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Tuhan, dan cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Oke, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ribut, walaupun di rumah aja kita harus tetap tertib. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang seperti yang sudah dibilang tadi, Kak Yus akan mengajarkan tentang perumpamaan lalang dan gandum. Namun sebelumnya, ayo kita berdoa supaya Tuhan siapkan hati kita untuk belajar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa, sehingga kami pada hari ini masih boleh belajar tentang firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, lalang di antara gandum. Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita membaca dari kitab Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Ayo, yang sudah bisa mencari sendiri silakan mencari, yang belum bisa mencari bisa minta bantuan dengan
papa mama atau kakaknya di rumah ya. Nah, Matius 13 ayat 24 sampai 30, ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah lebih benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, sekarang kita tahu kalau dimanapun kita berada di dunia ini pasti ada dua perbuatan. Adik-adik tahu nggak apa dua perbuatan itu? Ya, benar. Yang pertama itu adalah perbuatan baik. Yang kedua adalah perbuatan jahat. Nah, perbuatan baik. Mengapa bisa seperti itu? Kok bisa ya Kak Yusia ada perbuatan baik, ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat? Nah, perbuatan baik itu berasal dari Allah. Karena apa? Allah melalui Tuhan Yesus selalu mengajarkan semua yang baik. Tapi iblis selalu mengganggu rencananya Allah untuk mengajarkan perbuatan yang baik. Dengan cara apa? Mengajarkan semua yang buruk. Nah, tapi apakah Tuhan diam saja waktu iblis mengganggunya? Tentu saja tidak. Ya, karena Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anaknya dan ikut masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang Kak Is mau tanya, siapa mau jadi anak Tuhan? Angkat tangan. Yang mau jadi anak-anak Tuhan, boleh angkat tangan. Ya, bagus. Kita semua ingin menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sekarang
bagaimana cerita Alkitabnya? Nah, sekarang ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, perumpamaannya adalah seorang petani yang punya ladang. Dia menaburkan benih pada pagi hari. Dia menaburkan dengan gembira. Nah, benih yang ditaburkan petani ini adalah benih yang baik. Ini adalah benih gandum. Nah, setelah petani ini menaburkan benih, lalu hari demi hari berlalu menjadi malam, siang menjadi malam. Akhirnya petani itu tidur. Nah, setelah semua orang tidur, ada nih orang yang diam-diam pergi ke ladangnya petani itu. Ngapain dia? Ada yang tahu? Ya betul, dia menaburkan benih juga. Tapi ada yang tahu nggak itu benih yang baik atau yang buruk? Ya, itu benih yang buruk. Nah, benih yang buruk ini adalah benih lalang. Nah, kalau Kak Is boleh kasih tahu, ini lalang ini adalah tumbuhan yang bisa mengganggu tumbuhan yang lain. Jadi dia bisa merusak tumbuhan yang lain. Ya, makanya ini disebut benih yang buruk. Nah, setelah benih-benih itu tumbuh, bertunas, ya masih kecil-kecil, nah, petani ini punya buruh-buruh, punya orang-orang yang disuruh untuk menjalankan ladangnya. Jadi buruh-buruh tani ini memeriksa benih-benih itu sudah tumbuh. Mereka senang sekali sudah tumbuh. Tapi ada yang lihat, aduh kok ini ada benih lain, kok ada tumbuhan lain ini yang tumbuh. Nah, dia segera melapor ke bapak petani yang punya ladang itu. Nah, laporannya seperti ini. Tuan, ada tanaman lalang yang tumbuh di antara gandum yang tuanku tanam. Dari manakah datangnya lalang itu? Nah, lalu petani yang punya ladang ini menjawab, itu pekerjaan orang jahat. Jadi bolehkah kami mencabutnya, Tuan? Jangan, nanti gandumnya ikut tercabut. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen tiba. Nanti saya akan minta kepada orang-orang yang akan menuai untuk mengumpulkan lalang itu dan membakarnya, lalu menuai gandum dan dimasukkan ke dalam lumbung saya. Nah, akhirnya waktu panen tiba. Nah, sekarang nih sudah besar-besar kan, lalangnya sudah besar, gandumnya sudah besar. Kita sudah bisa lihat buahnya seperti apa. Nah, yang ini lalang dicabut sama yang menuai, yang gandum dicabut juga. Tapi bedanya kemana? Lalang dicabut untuk dibakar, gandum dicabut untuk disimpan di dalam lumbung tuan itu. Nah, oke, sekarang kita akan belajar kenapa Tuhan kasih perumpamaan itu. Tapi sebelumnya kita belajar dulu ya arti-arti perumpamaan itu. Nah, jadi adik-adik tahu tadi ada petani. Nah, petani itu adalah perumpamaan atau perumpamaan dari Allah. Jadi Allah itu sebagai petani di sana. Nah, terus orang jahatnya siapa? Nah, kalian pasti sudah tahu orang jahatnya siapa. Kalau orang baiknya Allah, berarti orang jahatnya, iya, benar, iblis. Nah, ladang yang punya petani itu adalah dunia ini, atau hati manusia, hati kita. Nah, benih yang baik itu adalah ajaran yang baik. Jadi petani itu menaburkan benih yang baik. Jadi Allah itu mengajarkan yang baik kepada kita lewat siapa saja. Bisa lewat orang tua, bisa lewat guru di sekolah, bisa lewat guru sekolah minggu, bisa lewat teman-teman. Lalu benih yang jahat siapa? Benih yang jahat itu adalah, benih lalang itu adalah ajaran yang jahat-jahat, ajaran yang buruk semuanya. Itu juga bisa kita dapatkan di mana saja, tapi jangan ditiru. Cukup tahu aja, tidak boleh ditiru, ya. Nah, gandum. Sekarang gandum setelah
benih gandum berbuah menjadi gandum. Gandum itu adalah perumpamaan dari anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang miliknya Tuhan, itu anak-anak kerajaan Allah. Jadi ajaran yang baik yang kita lakukan pasti akan berbuah yang baik juga. Begitu pula lalang. Lalang itu adalah hasil dari benih lalang. Ajaran yang jahat akan menjadi perbuatan yang jahat. Kalau perbuatan jahat, kita menjadi anak-anak siapa? Anak-anak si jahat. Anak-anak si jahat taat kepada orang yang jahat atau iblis. Nah, jadi artinya kalau sudah taat sama iblis, jadi miliknya iblis. Mau yang mana? Yuk. Nah, pasti mau jadi anak-anak kerajaan Tuhan kan? Lanjut, orang-orang yang menua adalah malaikat Tuhan. Lumbung itu adalah kerajaan surga. Nah, jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, gandum dibawa ke lumbung. Kita menjadi anak-anak yang baik, taat kepada Tuhan, dibawa ke surga. Waktu penuaian adalah waktu Tuhan datang lagi ke dunia ini. Nah, sekarang kenapa kita belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Jadi Tuhan tuh mengajarin kita itu seperti ini. 1. Allah itu sabar. Tidak menghakimi, tidak menghukum kita dengan buru-buru. Jadi enggak langsung salah dihukum. Nah, Tuhan itu sabar. Ya, kita lihat dari perumpamaan tadi. Waktu buru-buru tani itu melihat ada tanaman ilalang kecil yang tumbuh, apakah petani itu langsung suruh cabut aja? Tidak kan? Dia bilang apa? Tunggu sampai berbuah, sampai besar-besar. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, baca lagi di Alkitab. Itu masih ada, ya. Nah, karena waktu gandum dan lalang masih kecil, jadi sulit untuk dibedakan. Ya, makanya petani itu menunggu berbuah dulu. Jadi kita sekarang, kalau misalnya kita masih ada yang berbuat jahat sedikit, atau kadang-kadang bohong dikit, atau kadang-kadang masih jalin teman tapi agak kelewatan, nah itu Tuhan masih lihat, masih ngelihat aja, belum langsung menghukum, tapi ngasih tahu kalau itu jangan diulangi lagi. Nah, nanti kalau misalnya diulangi lagi terus menerus sampai kita besar, nanti itu akan jadi kebiasaan. Jadi kelihatan yang mana anak yang baik, yang mana anak yang nakal. Nah, sekarang buah itu, nah ada dua adik-adik ya. Buah itu ada dua dari gandum dan lalang itu. Ada yang namanya buah pikiran, ada yang namanya buah perbuatan. Jadi kalau kita misalnya lebih menumbuhkan benih gandum, ajaran yang baik yang kita lakukan, jadi kita bisa mulai berpikir yang baik-baik aja. Jadi kita bisa berbuat yang baik-baik aja. Tapi kalau kita pelihara ajaran yang buruk, nanti kita mikirnya yang jelek-jelek. Mikirnya nanti caranya ngejailin teman saya gimana, atau caranya saya buat dia nangis gimana. Nah, itu nanti jadi kebiasaan dan akhirnya jadi buah perbuatan. Nah, sekarang Tuhan ingin kita itu menjadi anak-anak yang baik agar bisa ke surga bareng-bareng sama Tuhan. Tapi jika ada yang tetap menjadi anak-anak yang jahat, misalnya tetap dia nakal, maka nanti pada waktunya Tuhan tidak ngajak dia ke surga, tapi disuruh dia dibakar seperti lalang tadi. Jadi dihukum, ya, dihukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Nah, gandum dan lalang tidak berubah. Gandum tetap gandum, lalang tetap lalang. Tapi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa, nah kita bisa berubah. Nah, ada yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, yang sudah rajin ke sekolah minggu, yang sudah rajin ikut ibadah, tapi masih ada yang berbuat jahat. Ada. Tapi ada juga orang yang dulunya jahat,
Tapi sekarang karena dia menyesal dan dia tahu apa yang dia buat itu salah, lalu dia mulai belajar mengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau jadi yang mana? Mau jadi gandum atau anak Tuhan, atau mau jadi lalang, anak-anak si jahat atau iblis? Nah, jika kita ingin memilih jadi anak-anak Allah, kita harus tadi ajaran yang baik itu yang kita lakukan, ya, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau misalnya kita ajaran yang jahat yang kita lakukan, nanti kita harus siap dibakar, artinya dihukum. Nah, sekarang siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan? Siapa mau jadi anak-anak kerajaan Allah? Angkat tangan. Nah, bagus. Kita semua pasti ingin jadi anak-anak kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu taat kepada Tuhan Allah. Nah, artinya ajaran yang baik-baik itu yang kita tiru. Jangan yang jelek-jelek ditiru. Ya, yang jelek-jelek cukup dilihat, cukup tahu aja. Tapi yang ditiru tetap yang baik. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, tidak menghakimi atau menghukum dengan terburu-buru. Nah, tadi yang pertama Tuhan aja bisa sabar. Ya, kenapa kita tidak bisa sabar? Sekarang kita harus belajar jadi orang yang sabar. Ya, tidak. Misalnya temannya salah dikit, langsung dihukum, misalnya gitu. Tidak. Nah, sekarang misalnya gini, Kak Yus punya ilustrasi. Jika ada anak-anak yang nakal waktu sekolah minggu, apakah kakak-kakak guru sekolah minggu boleh langsung ngeluarin dia dari sekolah minggu? Nggak usah sekolah minggu lagi. Itu apakah boleh? Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Karena itu tadi, kita nggak boleh menghukum orang atau menghakimi orang dengan buru-buru. Ya, ingat Tuhan aja sabar. Jadi kita juga harus sabar. Nah, jika kita punya teman-teman yang nakal, ya, apakah kita boleh nakal seperti mereka? Tidak boleh juga, tapi kita bisa mendoakan mereka supaya tidak nakal lagi. Nah, dan kita harus jadi contoh yang baik kepada mereka supaya mereka bisa niru kebaikan kita. Mereka bisa meniru kebaikan kita, ya. Nah, ingat, kita bisa berubah dari orang yang orang yang nakal jadi orang yang baik. Itu bisa. Dari orang yang baik menjadi orang nakal itu bisa. Tergantung kita mau pilih, tergantung kita sendiri mau pilih jadi anak-anak Tuhan atau memilih jadi anak-anak si jahat atau iblis. Nah, tapi ingat, Tuhan punya waktu seperti petani tadi, waktu untuk menuai. Tuhan juga punya waktu untuk mengumpulkan anak-anak yang taat sama Tuhan dan anak-anak yang nakal. Nanti itu dipisah. Sekarang masih jadi satu, nanti pada akhirnya dipisah. Ya, ingat yang baik kemana? Ya, ke surga. Yang jahat? Ya, ke neraka. Nah, sekarang ya, hanya Tuhan yang tahu waktunya kapan. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan hanyalah tetap berusaha belajar menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Ingat, di hadapan siapa? Tuhan, ya. Jadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Gimana caranya, Kak Yus? Yang pertama, harus rajin baca Alkitab. Kalau nggak ngerti gimana, Kak Yus? Tanya papa mama. Kalau misalnya papa mama belum bisa jawab, gimana, Kak Yus? Boleh tanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Kalau misalnya kakak-kakak guru sekolah minggu nggak bisa jawab, gimana, Kak Yus? Boleh tanya ke Pak Pendeta. Nah, disitulah kita harus berani bertanya supaya kita mengerti gimana caranya jadi anak-anak Tuhan. Ya, amin. Nah, itulah pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Nah, jadi sekarang kita belajar untuk sabar seperti Tuhan. Tidak boleh menghakimi
salah sedikit langsung dimusuhin, nggak boleh lihat gitu. Tapi kita harus doakan dia. Ya, jadilah contoh untuk orang lain, contoh yang baik, karena Tuhan sudah ajarkan yang baik kepada kita. Tumbuhkan benih gandum, ajaran yang baik dalam hati kita, dan benih yang jahat yang ditaburkan iblis itu jangan sampai tumbuh. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Oke? Untuk menutup firman ini, kita berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran firman-Mu hari ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mohon tuntunan-Mu untuk memberikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan ajaran-Mu, tindakan yang baik di hadapan-Mu pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tunggu dulu, Kak Yus masih punya satu video terakhir ya untuk menutup firman-Nya Kak Yus. Ya. Sekarang dilihat videonya, ditonton baik-baik supaya kita semua bisa belajar bagaimana caranya sabar dan tidak menghakimi dengan terburu-buru. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita. Untuk itu marilah kita satukan hati kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan ini benar-benar dapat kami ingat, dan juga terlebih lagi Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa bagi setiap pergumulan kami di tengah wabah virus corona ini. Kami mohon Tuhan, di tengah kelemahan kami ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga setiap aktivitas yang kami lakukan benar-benar dapat kami lakukan dengan maksimal. Dan juga Tuhan, di dalam pekerjaan setiap orang tua kami memohon kepadamu kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka di tengah wabah virus corona ini, sehingga mereka memiliki kekuatan dan kesehatannya pun tetap terjaga. Dan itu semua ya Tuhan, Engkau berikan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melindungi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini pun juga Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini, terkhususnya bagi pelayanan kami dari guru sekolah minggu, majelis, dan juga pendeta. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon agar Engkau tetap menyertai pelayanan kami lewat ibadah-ibadah online yang kami lakukan. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan bagi kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan benar-benar dapat kami lakukan dengan baik. Begitu pula ya Tuhan, bagi pemerintah yang saat ini sedang menanggulangi wabah virus corona ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga wabah virus corona ini benar-benar dapat hilang dan sirna di negara kami. Begitupun juga Tuhan bagi tim medis sebagai garda terdepan yang memberantas virus corona ini, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal dan wabah virus corona ini benar-benar dapat hilang di negara kami. Inilah permohonan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Gimana adik-adik? Udah ngedengerin firman kan tadi? Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan kita angkat satu pujian, berakar, bertumbuh, berbuah. Ayo kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi pakai gerak. Tinggallah di dalamnya, tinggal
selesai. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa minggu depan.